hiburan untuk para penghuni yang bekerja di desa saya kala itu. Sawah-Lunto, salah satu kota kecil di daratan Sumatera Barat. Kota kecil yang indah dan kaya akan emas hitam yang dikenal orang dengan sebutan batu bara. Nah, abah saya merupakan salah satu dari sekian banyak buruh tambang yang bekerja di penambangan tersebut. Dan Ma adalah orang yang dahulunya berprofesi sebagai penari ronggeng sebelum bertemu dengan Abah. Ya, Ma adalah perempuan keturunan Jawa yang tumbuh di tanah Mageringnya. Sedangkan Abah adalah pemuda berdarah tulen Minangkabau. Namun, setelah menikah dengan Abah, Ma memutuskan untuk berhenti menjadi penari ronggeng dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Dan kebahagiaan mereka semakin lengkap karena kehadiran saya di kehidupan mereka. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena Abah ditangkap akibat pemikiran-pemikiran yang bertentangan terhadap pemerintah Belanda yang mengelola pertambangan saat itu. Hal itu dikarenakan semua hasil pengelolaan dilakukan secara penuh oleh pemerintah Belanda saat itu. Abah dibawa secara paksa oleh pemerintah Belanda ke tempat yang saya dan Ma tidak ketahui. Bahkan kawan-kawan terdekat Abah sekalipun tidak mengetahui keberadaan Abah ketika kami tanya. Yang saya dan Ma ketahui hanyalah pemerintah Belanda was-was agar tidak ada pekerja lain yang terhasut oleh pemikiran Abah yang radikal. Ya, bagi mereka, Abah bagikan sedikit nilai untuk susu dalam laut. Hari-hari yang kami jalani tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ma kehilangan selera makan hingga kesehatan Ma memburuk. Kesehatan Ma yang tidak lagi baik semakin diperburuk oleh beban pikiran yang ditanggung Ma semenjak Abah ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Hingga pada akhirnya sesuatu yang sangat saya takutkan akan terjadi. Kenangan buruk tersebut sangat membekas di ingatan saya kala itu. Pada saat itu, tepat di hari Jumat saat saya hendak membangunkan Ma untuk sholat subuh. Ma tidak merespon saya sedikit pun di balik pintu kamar saat itu. Lalu saya mencoba masuk dan menggoyangkan badan Ma. Ma hanya diam memukul dan tidak merespon saya sedikit pun. Ma pergi tinggalkan saya untuk selamanya. Bagaikan bisa berpetir di tengah hari, hal tersebut tidak terasa nyata bagi saya kala itu. Namun kehidupan harus tetap berlanjut, bukan? Saya tetap melanjutkan hidup dengan luka yang tak tahu pandang bagaimana akan sembuhnya. Entah kebaikan apa yang Ma dan Abah lakukan semasa hidup mereka dahulu. Meskipun saya tidak memiliki identitas yang jelas, bak patah orang Minang, idapat suku jubah sapu, idapat kampung jubah halaman, yang artinya saya tidak memiliki suku dan tidak mempunyai asal muasal yang jelas. Namun mereka masyarakat Sawah-Lunto tidak membiarkan saya tenggelam dalam palu kesedihan yang tak berdasar. Mereka orang-orang di tempat saya tinggal yang tidak memiliki hubungan darah sedikit pun memeluk saya dengan erat ketika Ma meninggal. Orang-orang ini bagikan oase di tengah gurun luas dan tandus, memberi saya minum ketika haus, memberi saya makan ketika lapar, serta mengajarkan saya cara bertahan hidup. Bahkan mereka mengajarkan saya cara menenun yang merupakan warisan nenek moyang dan hanya boleh diajarkan bagi mereka yang berdarah murni Minangkabau. Itu semua mereka lakukan agar saya dapat lupa dari semua ingatan yang menyedihkan yang terpendam serta sembuh dari setiap luka yang saya rasakan. Seiring dengan berjalannya waktu, saya mencoba untuk hidup seperti hari-hari biasanya. Namun kenangan buruk tersebut selalu menghantui saya. Badan saya selalu gemetar ketika mendengar musik iringan ronggeng. Begitu pula ketika saya mendengar riuhnya orang menambang batu bara. Saya benci akan suara tersebut. Suara tersebut mengingatkan saya kepergian Abah yang dibawa secara paksa. Hal yang serta-merta membuat kondisi tubuh Ma memburuk lalu meninggal. Bahkan malam tidak menjadi teman yang baik dalam meleburkan penat. Waktu di mana seharusnya saya beristirahat, malam saya dihantui akan mimpi sebuah makam tanpa nisan yang jelas. Hampir setiap malam mimpi tersebut menghantui saya.
Hingga pada suatu saat, saya teringat akan sesuatu yang telah saya lupakan. Janji saya kepada Ma, janji bahwa saya akan menemukan Abah hingga tetes darah penghabisan sekalipun. Bukankah janji adalah hutang yang harus dibayar hingga lunas dan tuntas? Keesokan harinya, saya langsung berangkat dari rumah, melanjutkan pencarian keberadaan Abah. Beberapa tahun yang lalu saya sudah melakukan hal tersebut bersama dengan Ama. Namun hanya beberapa tambang yang dapat kami telusuri karena keterbatasan kami sebagai seorang perempuan. Namun kali ini saya bertekad untuk menyusuri semua tambang yang ada di Desa Melunto, mulai dari Talawi yang merupakan daerah paling ujung dari Sawalunto. Namun pencarian tersebut beberapa kali terhentikan karena dada saya yang sakit tanpa alasan yang jelas. Penyakit yang memberikan nyeri yang luar biasa, disertai batuk yang terus-menerus serta berdarah. Namun setiap kali kondisi saya sedikit membaik, saya pun langsung melanjutkan pencarian keberadaan Abah. Sampailah saya pada daerah bernama Silungkang, daerah di sekitar Sawalunto yang belum saya telusuri. Tentunya dengan harapan yang sama, ada orang yang kenal atau pernah bertemu dengan Abah. Dan sepertinya saya menemukan secercah harapan. Saya bertemu dengan Pak Rizal, orang yang dahulunya bekerja di penambangan yang sama dengan Abah. Namun sepertinya bukan kabar baik yang saya dapatkan, melainkan kabar duka. Pak Rizal berkata bahwa Abah telah meninggal 2 tahun yang lalu akibat siksaan yang ia dapat dari pemerintah Belanda karena ia membangkang. Setelah mendapatkan alamat tempat Abah dimakamkan, saya pun langsung berangkat menuju ke pemakaman tersebut. Namun sebelum saya pergi, Pak Rizal memberikan saya secari kertas. Secari kertas itu berisikan angka-angka, dan angka-angka tersebut adalah nomor identitas Abah saat menjadi pekerja tambang yang berstatuskan orang rantai. Ya, mereka orang rantai yang tidak lagi dikenal dengan nama asli mereka, melainkan dengan nomor yang tertulis pada badan mereka. Bahkan ketika mereka meninggal sekalipun, yang tertulis pada nisan mereka adalah angka-angka tersebut. Hari itu juga saya langsung berangkat ke pemakaman yang disebutkan oleh Pak Rizal. Pemakaman tersebut terletak di sebuah bukit. Saya pun langsung mencocokkan nomor yang ada di kertas dengan nisan yang berdiri tegak di atas tanah tersirat. Dan nisan yang saya cari terletak di paling ujung dari nisan-nisan yang lain. Saya tidak tahu kenapa Abah dimakamkan di tepi jurang sekali. Entah karena Abah yang merupakan orang paling membangkang, atau hanya kebetulan. Saya tidak peduli. Yang saya pedulikan saat ini hanyalah bahwa saya telah menunaikan hutang saya kepada Ma. Saya telah bertemu dengan Abah, meski dalam keadaan tidak bernyawa sekalipun. Entah kenapa, tangis saya tiba-tiba pecah setelah saya membacakan Al-Fatihah di makam Abah. Seiring dengan tangis tersebut, dada saya kembali sakit luar biasa. Dan akibat batuk pun lebih banyak dari biasanya. Kali ini kepala saya seolah ditekan dari segala arah. Pandangan saya menjadi kabur akibat cahaya yang datang entah dari mana. Akhirnya kesempatan saya datang juga. Kesempatan untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan Ma dan Abah di atas sana.